Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Dan pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi mengenai menghindari perilaku menyimpang pada pergaulan remaja. Nah, sebelum kita memasuki pada materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan itu bisa bermanfaat di kemudian hari. Dan nanti ketika ibu menjelaskan materi, teman-teman bisa mencatat poin-poin pentingnya ya. Oke, materi awal kita akan membahas mengenai pengertian dan ciri-ciri remaja. Tentu kita sering kali ya mendengar kata remaja. Lalu apa sih yang dimaksud dengan masa remaja? Nah, masa remaja itu adalah masa transisi antara usia kanak-kanak dengan usia dewasa. Lalu ada tokoh psikolog asal Prancis, beliau bernama Albert Binet. Dalam buku Psikologi Keagamaan, beliau itu mengemukakan bahwasanya kemampuan untuk mengerti hal-hal yang abstrak baru sempurna ketika seseorang itu berumur lebih kurang 12 tahun. Nah, kesanggupan untuk mengambil kesimpulan yang abstrak dari fakta yang ada kira-kira mulai umur 14 tahun. Karena itu pada usia 14 tahun ke atas, remaja itu seringkali menolak hal yang menurutnya itu kurang masuk akal dan kadangkala menyebabkan mereka menolak apa yang dulu diterimanya. Jadi, usia remaja itu adalah usia antara 17 tahun sampai dengan 21 tahun. Nah, berdasarkan buku tadi, remaja itu memiliki sifat menolak, yaitu menolak sesuatu yang kurang masuk akal biasanya ditolak oleh remaja. Tetapi bukan berarti yang dilakukan selalu salah gitu. Justru lewat penolakannya, daya nalar seseorang itu akan timbul karena terdapat sifat kritis yang dimiliki remaja. Meskipun demikian, sifat yang tidak masuk akal kadang juga dilakukan remaja demi mencari jati diri remaja. Bagaimana sih ciri-ciri seorang remaja itu? Nah, ciri-ciri seorang remaja itu pada umumnya mereka itu suka membantah, lalu suka berangan-angan atau berimajinasi, cenderung pendapatnya itu merasa benar, lalu rasa ingin tahunya itu besar. Dan seorang remaja itu banyak kemauannya, suka diperhatikan dan ingin diakui perannya. Seorang remaja itu usia di mana mereka itu sedang mencari jati dirinya. Lalu remaja itu selalu ingin dituruti keinginannya, suka menggebu-gebu atau kurang hati-hati. Lalu seorang remaja itu cenderung sulit diatur dan suka mengkritik serta biasanya seorang remaja itu suka berpikir spontan dan seorang remaja itu memiliki semangat yang kuat dan memiliki kepribadian yang unik. Meskipun demikian, kiprah sosial remaja tidak terlalu dituntut sebagaimana layaknya orang dewasa. Akan tetapi, kehadiran remaja dalam masyarakat sangat penting. Sebagai contoh, seorang remaja yang aktif di salah satu organisasi remaja seperti Karang Taruna, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, ataupun organisasi lainnya. Dari ini, bakat dan minat remaja dapat ditempa dan dapat berperan di masyarakat sewaktu-waktu mereka dibutuhkan untuk mewakili acara-acara tertentu. Bagaimanapun akan berbeda antara remaja yang aktif dan remaja yang tidak aktif di masyarakat. Kiprah di bidang pendidikan, seni budaya, dan olahraga juga perlu melibatkan remaja, sesuai dengan tingkat kemampuan remaja yang masih berada di masa transisi antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Kehadiran remaja perlu mewarnai kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan bidangnya. Selain untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya, juga berguna untuk menginspirasi remaja-remaja lainnya. Berbagai kegiatan remaja bukan berarti menyita waktu belajar bagi remaja, namun remaja yang baik tetap dapat memprioritaskan belajar dan mengiringi kegiatan positif
baik lewat ekstrakurikuler di sekolahan ataupun lewat kegiatan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya, atau juga sesuai dengan kemampuannya. Nah, adab pergaulan remaja menurut Islam setidaknya meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menjaga sopan dan santun. Meskipun sesama remaja, dalam pergaulan tetap menjaga sopan dan santun dalam bertindak dan bertutur kata. Yang kedua yaitu mengerti dan memahami. Sikap mengerti dan memahami perlu dibiasakan dalam pergaulan remaja. Remaja yang mau mengerti dan memahami teman sesama remaja akan terjalin persahabatan lebih lama dan harmonis sampai kapanpun. Yang ketiga yaitu mengajak ke arah kebaikan. Mengajak ke arah kebaikan ini terutama mengajak untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu lapang dada dan suka membantu. Pergaulan remaja yang penuh warna dan liku-liku dalam bentuk gaya dan model yang beraneka ragam sangat berpotensi memancing suatu perkelahian di kalangan remaja. Oleh karena itu perlu adanya sikap lapang dada dan suka membantu sesama remaja. Nah, yang kelima yaitu berlaku jujur dan adil. Berlaku jujur dan adil sangat penting dalam pergaulan remaja. Sifat bohong akan mendatangkan masalah dan merugikan teman. Begitu pula pilih kasih terhadap teman juga akan merugikan orang lain. Yang keenam yaitu berlomba-lomba mencari ilmu. Maksudnya mampu menghidupkan semangat remaja dalam mencari ilmu, terutama ilmu agama. Adapun contoh perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja menurut Islam antara lain yang pertama, minuman keras dan judi. Minuman keras adalah minuman yang memabukkan, menjadikan si peminumnya tidak terkendali pikiran dan sikapnya. Sedangkan judi adalah permainan mendominasi diri sendiri dan mempunyai maksud menguasai permainan sehingga menginginkan kemenangan-kemenangan terus-menerus dengan cara yang dilarang oleh agama. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 dan 91 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengombinasi dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu antara yang meminum khamr dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Quran surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Jadi, jelaslah perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja berupa minum minuman keras dan bermain judi selain dosa juga tidak mau melaksanakan perintah Allah, terutama sholat. Di situ setan membuat kita saling membenci dan bermusuhan. Jadi harus dihindari jika kita ingin menjadi orang yang beruntung, baik selamat di dunia dan di akhirat. Yang kedua yaitu pergaulan bebas antar lawan jenis atau pacaran. Pacaran merupakan dari hubungan khusus antar lawan jenis dengan maksud bersenang-senang karena hawa nafsu belaka. Mengapa dikatakan pacaran? Karena pergaulannya sudah melebihi batas pertemanan biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Berdasarkan Quran surat Al-Isra ayat 32 tadi, dilarangnya berpacaran karena sama saja mendekati zina yang hukumnya dosa, karena memancing fitnah bahwasanya jika laki-laki dan wanita berduaan, maka yang ketiganya itu adalah setan. Setan itu akan senang apabila melihat sepasang anak manusia yang tidak muhrim berduaan. Setan itu akan gencar menebarkan virus kemaksiatan agar manusia itu berbuat dosa. Demikian juga bagi remaja, semestinya harus berhati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis, jangan sampai menimbulkan fitnah, apalagi sampai berdosa. Yang ketiga terdapat tawuran. Tawuran disebut juga dengan perkelahian secara kelompok. Tawuran adalah konflik antar kelompok yang ditandai dengan aksi saling menyerang satu sama lain yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik, dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan janganlah memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Ayat tadi menjelaskan bahwasanya saling mengejek, mengolok-olok, mencela, dan memanggil dengan sebutan yang buruk adalah ciri orang zalim. Maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula berlaku bagi remaja. Lalu bagaimana dampak negatif dari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja? Jelas ya, perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja itu akan membawa dampak negatif, baik untuk diri sendiri, orang lain, ataupun lingkungan. Lalu, apa saja dampak negatif perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja untuk diri sendiri? Yang pertama, akan dilabeli sebagai remaja yang kurang berguna. Kedua,
kedua, memendam rasa malu yang sulit dihilangkan. Yang ketiga, kurang dipercayanya dalam keluarga dan pergaulan. Yang keempat, menjatuhkan diri sendiri. Yang kelima, dianggap imannya itu masih lemah. Yang keenam, mempermalukan orang tua dan sekolahnya. Yang ketujuh, kurang mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu untuk orang lain apa saja dampaknya? Yang pertama, tidak bisa memberikan kenyamanan untuk orang lain. Yang kedua, kurang disenangi dalam pergaulan. Yang ketiga, menyedihkan hati orang tua dan keluarganya. Yang keempat, tidak mendapat pengakuan dari orang lain. Yang kelima, teman dan tetangga malas mendekati. Yang keenam, tidak pantas sebagai contoh untuk orang lain. Yang ketujuh, orang lain itu akan ketakutan jika didekati. Nah, untuk lingkungan apa saja dampak negatifnya? Yang pertama, akan membawa nama buruk lingkungan. Yang kedua, diabaikan dan tidak disukai dalam masyarakat. Yang ketiga, dianggap mencemari lingkungan sekitar. Yang keempat, tidak ada gunanya di masyarakat. Yang kelima, tidak diberi peran lagi karena masyarakat sudah tidak percaya dengan remaja tersebut. Yang keenam, dianggap orang yang perlu dibina agar tidak berdampak negatif pada lingkungan. Yang ketujuh, yaitu menyimpang dari norma-norma masyarakat dan agama. Nah, gimana caranya supaya remaja itu tidak terjerumus dalam perilaku menyimpang yang membawanya berdampak negatif? Yaitu ada beberapa cara. Yang pertama, birrul walidaini, yaitu taat kepada perintah kepada orang tua, lalu meningkatkan ibadah dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yaitu aktif kegiatan keremajaan lingkungan, lalu mengembangkan potensi diri secara positif, lalu banyak bergaul dengan teman yang berakhlakul karimah. Begitu cara yang bisa dilakukan remaja agar tidak terjerumus dalam perilaku menyimpang. Lalu apa hikmah dari akhlak terpuji dalam pergaulan remaja? Jika remaja bersedia mempunyai akhlak terpuji dalam pergaulan sesama remaja, maka akan memetik hikmah atau manfaatnya. Selain untuk dirinya sendiri, manfaat tentu akan dirasakan oleh keluarga dan lingkungan. Lalu hikmah berakhlak terpuji dalam pergaulan remaja itu apa saja? Yang pertama, dapat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, meneladani sifat Rasul yang memiliki akhlak mulia. Yang ketiga, hidup lebih tenang dan tentram. Yang keempat, jauh dari kemaksiatan. Yang kelima, dapat kepercayaan yang baik. Yang keenam, patut menjadi teladan di masyarakat. Baik, materi mengenai menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja sudah Ibu jelaskan semuanya. Semoga apa saja yang tadi sudah Ibu jelaskan bisa bermanfaat untuk kalian. Ambil sisi positif dan buang sisi negatifnya. Demikian yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.